Oh. HP. Ya. Apa Kameti apa boleh Kameti yang tolong bantu? Tiga poinnya. Jadi poin pertama kan ada idols yang terbuat dari gini, ada nih, ada idols yang terbuat dari emas dan perak, tapi di atas itu ada yang lebih berharga untuk dicari, yaitu wisdom and understanding. Itu poin pertama. Poin kedua, Oke. Kan tadi kan oke. Lalu dibilang yang kedua, wisdom of man itu seperti manusia yang punya wisdom itu, yang sifatnya sementara, seperti bunga dan rumput yang bisa gugur. Nah, lalu poin ketiga, orang yang punya wisdom ini tapi tidak mengerti kalau Tuhanlah yang memampukan dia atas segala wisdom yang dia punya. Itu adalah seperti bis yang akan peris bagaimana bunga dan rumput di ladang yang gugur. Itu poin ketiga. Oke, Matt. Thank you. Rachel, punya grup. Oke, Kak. Jadi kalau yang dari pertama itu yang Mazmur sama Amsal, idols atau berhala adalah silver dan gold dan work of man's hand. Tapi kalau kita pergi ke Amsal 16 ayat 16, itu hikmat atau wisdom itu lebih baik daripada gold. Dan pengertian itu lebih baik daripada perak. Terus yang di poin kedua itu, dari Jeremiah sama First Peter, janganlah manusia itu bermegah dalam segala hikmatnya, segala kemampuannya, dan segala kekayaannya, karena apa yang dia punya itu adalah flesh, kedagingan, dan kedagingan itu sama seperti grass di 1 Petrus 1 ayat 24, dan sama juga seperti bunga, yang mereka itu bisa layu kapan aja. Terus di Mazmur 49, yang poin ketiga, Mazmur 49 ayat 20 sama Numbers 22 ayat 37. Orang yang punya honor, kehormatan, tapi nggak punya pengertian, itu sama dengan beast atau binatang yang binasa. Tapi tadi kita belum dapat yang dari Numbers 22 ayat 37-nya. Oh, Makasih, okay. Kak. Thank you, Rachel. Daryl dan Nona, silakan. Halo, Mice. Hai, Nona. Yang kita dapat di ayat pertama yaitu Mazmur 115 ayat 4, yaitu gold and silver. Yaitu emas dan perak. Dan di ayat kedua, Jeremiah 9 ayat 23, di situ yang kita dapat itu glory. Dan di 1 Petrus 1 ayat 24 ini kita dapat juga glory. Jadi Jeremiah dengan 1 Petrus ini sama. Jadi taruh glory. Dan ayat ketiga yaitu Mazmur 24 ayat 49 ayat 20. Di situ ada kata honor. Dan Bilangan 22
ayat 37 di situ juga honor. Thank you, Nona. Tapi Oke, mantap. Mari kita lihat sini ya. Oke, jadi di sini kalian pas lihat ayat-ayat ini semuanya negatif atau ada yang positif? Hal yang negatif atau positif semuanya? Pas baca. Kalau idol silver and gold kira-kira bisa negatif atau positif? Yang ke satu. Negatif. Negatif. Kalau wisdom lebih mantap dari gold dan understanding itu lebih dari silver, positif atau negatif? Positif. Oke. Ada positifnya ya, seenggaknya kan Rachel? Walaupun ada negatifnya, betul nggak? Ada perbandingan positif dan negatif, betul? Betul. Oke. Kalau Jeremia 9:23, negatif atau positif? Kalau secara keseluruhan maknanya itu positif karena ada kata let not. Kalau misalnya, tapi kalau lagi ngomongin sesuatu yang negatif atau positif? Negatif. Oke, negatif. Walaupun ada unsur positifnya, tapi mau ditekankan wise man glory. Kalau let not artinya ini suatu yang negatif kan? Kalau dibilang jangan, betul nggak? Betul. Oke. 1 Petrus 1:24 negatif atau positif? Negatif. Psalm 49:20 positif negatif? Negatif. Negatif. Balak sama Balam negatif atau positif? Negatif. Negatif. Paling dominan negatif ya. Oke. Ayat ini kan tadi kan kita bagi beberapa bagian kan? Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Kira-kira hal negatif yang pertama di sini apa? Idol. Gold and silver. Coba yang ada kata jembatan kata apa? Gold dan silver. Oh, gold. Gold. Oke, dan silver. Tapi aku mau ambil goldnya aja, oke? Boleh? Ini kan Boleh. ada gold kan? Satu aja. Walaupun silver boleh, tapi pakai gold aja dulu. Oke, lalu yang kedua apa? Yang sama Wisdom. Glory. Yes. glory kan? Iya. Oke. Lalu dibilang di sini kalau yang ini apa? Honor. Honor. Dan apakah honor ini orang yang dapat honor ya adalah seperti apa? Beasts that perish. Apakah kita ingat bahwa ada juga beast di Wahyu 13 yang luka parah, ingat nggak? Iya. Benar. Betul kan? Artinya beast itu kalau akhir ujungnya dia deadly wound, ya ini beast Revelation 13 ya. Revelation 13 kalau ujungnya dia deadly wound, salah lagi Matt. Deadly wound, W ya. Artinya sebelumnya dia punya apa? Dapat apa? Dapat luka. Konteks. Sehat. Peris sama honor, betul nggak? Apakah dia dihormati selama 1260? Iya. Betul nggak? Nah, lalu dibilang, dan ceritanya ini dibilang bahwa apakah honor itu ibaratnya diberikan, betul nggak? Iya. Iya, Pak.
Diberikan ya. Oke, Numbers. bisa? Dan diberikan atau gara-gara melakukan sesuatu, betul nggak? Apakah Balaam harus kutuk untuk dapat uang dan semuanya? Dapat honor? Diberikan itu kata promote itu ya, Iya, Kak? Di promote, Numbers betul. itu. Mhm. Kalau promote, Iya. promosikan kan artinya dia diberikan honor itu, betul nggak, Matt? Iya, betul. Nah, ya. Dan apakah Balak janjikan hal-hal, dia kan mata duitan kan si Balaam kan? Iya, iya. Nah, apakah hubungan honor ada connect-nya sama glory dan gold? Ada. Yang semua yang lain ngerti jalan ceritanya nggak? Karena kita mau masuk sejarah, tapi kita harus bisa connect dengan apa? Connect dengan Alkitab kan? Iya. Bisa, Mica. Bisa ya? Oke, jadi di sini kita tahu artinya si Balaam ini mau glory and gold, betul? Dan honor. Konteksnya sama kan? Bisa? Iya. Gimana, Kak? Oke. Si Balaam ini kan mau honor kan? Mau dapat, apakah dia mau dapat uang? Kita Iya. langsung ke ceritanya ya. Dan dia apakah mau dapat honor? Dipromote honor? Iya, Kak. Nah, jadi artinya apakah ini semua satu paket nggak? Honor, glory, gold, ini satu paket nggak? Satu paket, Kak. Satu paket. Iya, Kak. Coba kita lihat ayat ini. Apakah glory dan honor itu sama-sama ada? Betul nggak? Ada. Iya, Kak. Nah, ini ya kan? Boleh? Jadi, mari kita lihat Balaam. Ya, ini Balaam ya, cerita Balaam kita ambil. Dia mata duitan? Mau cari gold kan? Iya, Mica. Mau cari honor? Atau apa? Glory. 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 Lalu kita harap kalian bisa ingat cerita Balaam ya, karena kalau nggak ingat nanti kita jadi muter ke cerita Balaam dulu. Oke? Apakah Balak suruh Balaam untuk apa? Ngapain umat Tuhan? Curse. Betul nggak? Iya, Kak. Umat Tuhan suruh di-curse kan? Tetapi kalau umat Tuhannya sejauh ini umat Tuhannya apa? Berkati. Obey kan? Berkati, iya. Iya. Oh iya. Kalau obey dapat curse atau blessing? Blessing. Blessing. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Ini ceritanya ini ya. Oke, mari kita lihat di sini. Jude. Coba baca ayat Manda, tolong baca Jude 1 ayat 4. Oke, Kak. Ayat. For there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Oke, thank you. Jadi dibilang, ada orang tertentu yang masuk tanpa disadari. Apakah Balaam ini adalah orang yang masuk di dalam umat Tuhan yang tanpa disadari umat Tuhan? Iya. Oke, sekarang
apakah harusnya Balaam membawa blessing atau curse? Curse. Perintahnya curse. Harusnya sebagai nabi Tuhan dia apa? Perintahnya. Oh, blessing. Harusnya blessing kan? Iya, Kak. Kalau dia seharusnya blessing, tapi dia mau kasih curse, artinya apa? Sedang bikin apa di sini Balaam? Menganiaya. Bukan? Pakai Yudas 1:4. Unwares, Bukan? condemnation, Lasciviousness. Apakah Balaamnya mau turning blessing jadi curse? Oh. Bagaimana semuanya? Betul nggak? Setuju nggak? Itu maksudnya turning blessing to curse gitu ya, Kak? Iya, betul. Apakah kalau obey blessing karena gospel? Kalau jadi curse, gospelnya di turning blessing jadi curse karena melakukan apa, Matt? Lasciviousness. Lasciviousness. Bisa Oke. dapat semuanya? Jadi Bisa. Balaam di sini adalah orang di Yudas 1:4 yang mana umat Tuhan lagi bagus-bagusnya, obey, dapat blessing, tapi Balaam mau coba putar balikan supaya umat Tuhan dapat curse dengan memutarbalikkan gospel jadi apa? Lasciviousness. Lasciviousness. Jadi lasciviousness itu nggak apa-apa kok berdosa. Apakah umat Tuhan akhirnya di cerita Balaam berdosa atau enggak? Aku lupa ya. Betul, berdosa. Apakah masih ingat nggak? Akhirnya orang-orang laki-lakinya semua pada melakukan fornication dengan wanita-wanita di pesta, mabuk-mabuk, Oh, ya kan? iya. Jadi disinilah ada hubungannya gold, glory dan honor, dan ada hubungannya sama gospel yang diapain? Di turn. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Jadi apakah pola ini sudah dari dulu? Kalau orang yang gila harta mau cari kekayaan, ada hubungannya dengan Injil yang diputar balik. Bisa dapat? Iya. Kak. Bisa. Ya, oke, mantap. Oke, sampai sini bisa ngerti dasar Alkitabnya sebelum kita ke historinya? Bisa, Mice. Bisa ya? Jadi kita ulang lagi. Gimana Aca? Nanti Mice. Coba yang Aca ngerti apa? Mice mau dengar. Jadi Mice kita tahu Balaam itu Mice dia itu Mice umat Tuhan, tapi dia mendapatkan church atau kutub. Lalu dia itu Apakah semuanya Aca ngerti nggak kalau dari bahasanya Aca? tidak. Gimana Aca? Aca jujur aja ngerti atau enggak? Tadi Mice yang ngerti itu Mice. Iya, dari yang Aca ngertinya, kalau misalnya begitu, apakah itu sesuai yang Mice bilang tadi? Gimana Aca? Kalau Aca nggak kurang ngerti, kurang jelas, bilang aja Aca. Jangan bilang iya, tapi enggak. Itu nggak boleh, oke? Mice. Itu harus diperbaiki ya Aca. Nggak boleh. Kalau memang enggak, iya, iya. Tolong ulang dong Mice. Nah, itu kan nggak apa-apa toh. Mice. Emang dagingnya memang nggak suka diingatin, harus fokus. Daging nggak suka.
Makanya bilang iya aja lah biar cepet, nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak ngerti, saya nggak ngerti. Nah itu namanya orang yang to the point, nggak puter-puter, nggak sembunyi-sembunyiin. Oke, Aca? Ya, Mice. Oke, karena dari bahasanya udah salah itu. Mici nggak ngomong bahwa Balaam ini umat Tuhan. Ceritanya tadi nggak kayak gitu. Aca ini Aca yang Aca bilang itu cuman baca screen doang. Oke? Ya, Mice. Sami coba. Mice. Yang aku dapat sih begini, Mice. Sebenarnya aku masih kurang ngerti yang kata turun Kenapa ini. nggak bilang kalau nggak ngerti, Sami, dapat lagi. Oke? Kan Minci sudah selalu bilang, kalau nggak ngerti tolong tanya. Oke? Ya, Kalau Mice. jangan ikutin daging. Daging itu memang kayak gitu. Daging itu malu kalau ditegur. Nggak suka kalau ditegur. Oke? Mendingan kalian ditegur sekarang diingatkan sekarang hal-hal yang kurang daripada kalian dipikir, Mice pikir kalian bagus, tapi ternyata enggak. Itu kan enggak mantap, Sami aja. Oke? Ya, Mice. Ya tegas karena udah waktunya udah tinggal sedikit banget ini. Nggak bisa kayak gini-gini terus kalau kalau nggak ngerti bilang ngerti. Itu nggak bisa itu. Nanti review kok, nggak bisa kayak gitu. Kita harus gunakan waktu sekarang. Harus pertajam ini otak supaya bisa fokus. Nah itu paling penting. Oke, Aca bisa nggak? Sami Aca. Ya, Mice. Ya, oke. Bagaimana? Rachel, silahkan. Nggak jadi, Kak. Oh, nggak jadi? Iya, tadi udah, Kak. Oh, udah. Oke. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau untuk ulang lagi, oke? Dan semua ini berlaku untuk semua ya. Dan kita tegas banget sama Aca sama Sami karena kita selalu ingatkan setiap hari dan pingin mereka jadi yang sama seperti Tuhan mau ya. Jadi memang harus tegas dan harus to the point sama mereka, nggak bisa puter-puter juga. Oke? Jadi di sini kita tahu Aca, Balaam ini nabi Tuhan, oke? Gimana Aca Sami bisa? Dan semuanya ya, yang belum mengerti. Bagaimana Aca bisa? Mice, Balaam itu nabi Tuhan ya? Nah, nabi Tuhan, oke? Ikutin ya. Nah, Balaam itu dia gila harta. Oke? Dia mata duitan. Bisa? Ya, Aca, buka mic aja, Dek. Jangan nggak denger Mice. Mice. Oke. Tuh Harun itu Mice mata duitan, Mice. Ya, nabi Tuhan yang mata duitan. Lalu ada musuh Tuhan namanya Balak. Oke? Lalu Balak bilang, kamu curse umat Tuhan dong. Bisa nggak curse umat Tuhan kalau umat Tuhan nggak lagi menurut? Sorry. Kalau umat Tuhan lagi menurut, bisa nggak curse umat Tuhan? Ya bisa, Mice. Nggak bisa dong. Betul nggak semuanya? Bisa? Jadi Balak bilang sama Balaam, kamu nanti tak kasih duit ya, tapi kamu kutuk umat Tuhan. Aduh, kita nggak bisa kutuk karena umat Tuhan obey. Jadi kalau obey yang walaupun Balak mau kutuk, terkutuklah kamu. Pas keluar ngomong berkat terus. Karena keadaan umat Tuhan adalah lagi apa? Menurut Mice, obey. Artinya Balaam ini harus memutarbalikkan keadaan bangsa Israel dari obey menjadi tidak obey supaya dapat apa? Kutuk, Mice. Nah, kalau dibilang di Yudas 1 ayat 4, ada orang-orang yang menyelusup yang memutarbalikkan grace of our God. Ya. Jadi artinya apakah di sini grace itu untuk obey? Roma 1 ayat 5 kan? Dan itu ada hubungannya dengan gospel.
Bagaimana? Ada hubungannya dengan gospel kan semuanya? Penurutan itu semua blessing semua ada hubungannya dengan gospel. Nah, Balaam ini mau coba putar balikan dari gospelnya yang mereka sekarang udah lagi nurut dan menerima berkat menjadi tidak menurut. Atau kata lainnya tidak obey ini apa sayang? Balaam yang memutarkan mereka obey ke church, tidak obey. Ke curse. Supaya dapat curse, dapat kutuk Aca, bukan ke church. Iya Mice, tapi itu haram kan Mice yang putarkan Mice. Yang apa? Haram. Balaam Mice. Balaam, iya dia mau putar keadaannya gitu. Oke? Oh iya Mice. Oke. Nah, lalu mari kita lihat di sini. Dia kan tidak obey ini ya. Kondisinya Iya, tidak Mice. obey. Artinya kalau tidak obey dibilang turning grace unto apa? Unto love, Lasciviousness. viciousness Mice. Itu dia. Jadi ini certain man ini ya grace dan grace ini ada hubungan sama gospel kan? Ya Mice, rumah satu Ini- ada pula Mice-nya. Ya. Roma 1 Mice. ayat 20 itu eternal power Godhead. Ya kan? Ya Mice. Power itu sama dengan grace. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Di Roma 1 ayat 5, grace itu untuk obey. Dan Roma 1 ayat 16, gospel itu membawa apa? Salvation Mice. Dan gospel itu apanya Tuhan? Power Mice. Dan grace juga apa? Power Mice. Jadi apakah grace sama dengan gospel bisa? Bisa Mice. Nah, ini pelajaran anak-anak toh, masih ingat toh? Mice. Nah, ya, bisa semuanya. Jadi ada orang tertentu yang mau putar balikan, turning, ya, memutar balikan grace menjadi apa? Lasciviousness. Lasciviousness itu adalah melayani keinginan daging gitulah. Boleh? Mice. Kalau grace sama gospel kuasa untuk apa? Grace sama. Obey kan? Ya Mice. Kalau umat Tuhan posisinya dari grace dan di posisinya grace sama gospel dan dia obey, dapat apa? Blessing atau curse? Blessing. Blessing. Makanya mau diputar balikkan menjadi melayani apa? Daging. Idol. Daging. Idol Mice. Daging. Idol? Aca, idol Iya. dari mana? Daging Mice. Idol tadi dari mana Aca? Aca? Mice. Iya tadi Jawab ngomong Mice idol. enggak, Aca tadi ngomong idol kenapa? Tadi Mice ada catatan yang tadi Mice. Apakah Aca karena dengar kakak Mary Bell? Hah? Tadi kakak Mary Bell bilang idol kan? Terus Aca bilang idol. Tadi sangkain Kak Manda Mice. Terus Aca ikut toh? Iya Mice. Nah, itu yang Mice mau ingatkan sama Aca, jangan ikut-ikutan, oke? Kalau Aca nggak bisa reason, kenapa lebih baik Aca bilang nggak tahu daripada Aca ikut jawab, terus salah, terus nggak bisa mempertanggungjawabkan. Boleh sayang? Boleh Mice. Ya, nah, karena kalau itu kebiasaan-kebiasaan itu nggak di cut off Aca, nanti pas ada orang, ayo kita sembah hari Minggu. Oh iya ya ikut sembah. Ah, itu harus di cut off semua Aca, oke? Sikap-sikap kayak gitu, oke? Ya Mice. Oke. Jadi melayani daging, lasciviousness ini bukan idol ya, Mary Bell. Itu salah, tapi yang lebih salahnya lagi kalau yang salah itu diikutin sama orang yang cuma ikut-ikutan, itu lebih parah.
Kalau Maribel jawab dengan memang itu jawaban Maribel, nggak masalah, Mice bisa perbaiki. Tapi kalau yang ikut-ikutan itu yang bahaya, oke? Karena Mice, semua bahasa Inggris daging itu apa, Mice? apa? Bahasa Inggris daging itu apa, Mice? Melayani daging itu lasciviousness, sayang. Oke? Oh, oke. Oke, kalau melayani daging dapat apa? Blessing atau curse? Curse. Curse. Ini dia. Ya. Jadi apakah Balaam yang gila harta, gila gold dan glory, betul? Dan honor, ya. Dia harus putar balikan apa? Blessing. Putar Blessing balikan teacher. apa? Teacher. Gospel. Gospel, Aca. Jangan ikut-ikutan orang bilang blessing, kamu ikut blessing, oke? Aca. Boleh Aca, sayang, bisa ngerti nggak itu? Bisa Mice. Ya, ini baru ini gambarnya aja gospel Aca di sini. Oke? Bisa-bisa Aca? Oke. 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 Jadi gimana Sami? Sami ngerti nggak itu Sami? Ya Mice. Kamu tanya Mice lagi atau gimana, Dang? Kita ada tanya Sami. Sami jawabannya apa? Jawaban aku sama. Yang ini yang ujian terakhir lagi business melayani daging saja. Ya, pertanyaannya Mice tadi, apakah Sami mengerti? Kurang ngerti Mice. Kenapa Sami kurang ngerti? Coba. Apa yang Sami pikirkan? Sampai Mice tadi tanya apa aja sama Sami, Sami nggak bisa jawab. Artinya pikirannya lagi melayang-melayang. Itu nggak bagus, Kakak Sami. Boleh? Karena pelajaran ini akan semakin banyak dan butuh konsentrasi tingkat tinggi, sayang. Boleh? Kalau Sami nggak bisa mengontrol pikirannya Sami, nanti akhirnya nggak ngerti terus cuman andalkan oh nanti review, pas review juga main-main juga gimana? Nggak bisa kayak gitu, oke? Bisa Sami? Bisa Mice. Kita nggak fokus Sami. Apa yang Sami dapat, Dang? Coba ulang. Coba dari Balam. Sami, buka mic-nya lah. Putus ya? Yang lain bisa dengar? Bisa. Bisa, Mice. Oke. Bisa dengar. Oke, aja Sami putus. Oke. Jadi gimana semuanya? Boleh begitu? Ini tolong ya, ketika kita lagi nasihatin Sami, tolong ambil lesson learn sekalian ya. Karena itu kebiasaan anak-anak muda banyak gitu. Oke. Dan kita dalam proses belajar pun alami hal yang sama dan banyak ditegur dan diingatkan. Sampai kita bisa juga, aduh kita mau pilih benar-benar fokus, mau dengerin, bisa ngerti alur cerita. Nah itu butuh dedikasi dan kedisiplinan. Oke. Itu dia. Oke. Jadi kalian bisa ambil lesson learn lah. Oke. Karena mereka sama-sama kita terus, jadi kita sangatlah kayak terbuka gitu loh. Untuk bisa nasehatin dan mengingatkan mereka, oke? Silakan Manda. Kak, maaf Kak, boleh tolong jelaskan lagi tidak Kak yang Oh, boleh. gospel and grace sama dengan power itu Kak, yang Bisa, punya power itu. Bisa. Tanya ya, boleh. Oke. Thank you. Nah, mari kita lihat di sini ya. Coba ya, semuanya buka Alkitabnya ya. Coba buka Roma 1 ayat 16.
Roma 1:16 di situ ada kata grace atau gospel? Ada Ah, kata gospel. Gospel kan? Dan gospel ini dibilang apanya Christ? Power. power. Or God. Apanya gospel apa? Power of Christ. Power of God. Gospelnya siapa? Gospelnya Gospel of Christ. Gospel of Christ. Christ. Betul nggak? Gospel of Christ. Oke, Gospel of Christ ini adalah apa kepada apa? Power. Power of God unto salvation to Mantap. everyone. Betul nggak gini? Jadi Gospel of God, Gospel of Christ adalah power, betul nggak? Iya, Kak. Coba ke 2 Korintus 12 ayat 9. Power sama dengan apa? Power sama dengan Grace. Grace, betul nggak? oh ya, Jadi gospel, power sama dengan grace. grace, betul? Iya, Kak. Jadi apakah ini sama, gospel, power, grace? Sama, Kak. Sama. Oh, sebentar ya, ada yang mau masuk ke room. Ya. Oke, gospel, grace sama. Dan Roma 1 ayat 5, grace untuk apa? Obey. Grace untuk obey. Dan kalau obey dapat bless atau curse? Dapat blessing. Blessing. Dapat blessing. Itu dia. Bisa ngerti itu, Manda? Bisa, Kak. Thank you, Mantap, Kak. mantap. Itu dia. Ya. Gimana, Sami? Ya, gimana? Sami, apa sih yang membuat Sami nggak fokus? Sami harus memang benar-benar dedikasi, dengerin, jangan pikiran, izinkan pikirannya jalan-jalan, Sami. Jadi waktu Mice lagi jelaskan, kamu pikiran jalan-jalan, jadi nggak ngerti-ngerti. Itu kebiasaan Sami. Dan Mice bisa lihat dari mana? Karena Sami nggak menjawab pertanyaan. Artinya kalau Sami nggak bisa menjawab pertanyaan, artinya pertanyaan yang Mice lontarkan itu, Sami nggak lagi perhatikan, walaupun badannya Sami seakan-akan lagi mendengarkan, tapi pikirannya nggak lagi mendengarkan. Bisa nggak Sami? Sami harus sadar itu loh, karena itu masalah setiap anak muda, bukan Sami aja. Dan lebih parahnya lagi, udah begitu diem Sami, itu parahnya. Kalau misalnya Sami aku udah nggak fokus, aku mau tanya apa tadi ya, boleh ulang Mice, ini tadi apa? Nah itu bagus. Gimana Sami? Bisa dapat itu Sami? Bisa, Mica. Oke. Jadi apakah Sami mau dedikasi nggak untuk fokus sekarang? Ya? Boleh? Boleh, Mica. Hey, apa yang Sami dapat? Aku mau tanya dulu. Yang aku sih dapat Mica. Yang aku tadi dapat kan kan ini Balaam ya. Balaam ini ialah nabi Tuhan. Terus? Yang dia mata duit, duitan. Ya. Lalu? Baru ada musuh Tuhan yang namanya Balak. Ya. Balak ini dia bilang, saya mau kasih duit kepada itu Balaam. Kalau Balaam bikin apa? Baru Balaam dia itu Kalau mau Balaam bikin apa sayang? Kalau Balaam bikin apa? Balak kasih duit. Balaam dia
Dia mau bikin, dia mau apa? Kalau Sami nggak tahu bilang aku nggak tahu Mice, nanti bisa dibantu. Jangan karang-karang cerita, karena Mice punya apa namanya? Mice udah dengar Sami sudah mau karang cerita ini. Sami tahu nggak ceritanya setelah itu? Balam mau bikin apa? Balak suruh Balam ngapain? Oh, dia mau bunuh umat Tuhan, Mice. Aku tadi mau bunuh umat Tuhan, Mice. Aca setuju? Dia bukan membunuh, Mice. Apa? Dia memutar. Bukan itu juga. Coba tanya Kakak Rachel. Halo, Balak Kak suruh Balam apa? Halo Aca. Halo, Kak. Halo, Kak. Aca mau tanya apa? Halo, Halo, Kak. Aca mau tanya apa? Mau tanya itu Balam milih bikin apa? Balam bikin apa? Ke umat Tuhan. Balak menyuruh Balam bikin apa? Coba Sami Balak ulang. Coba Sami ulang. Yang mau ditanya ialah Balak suruh Balam bikin apa? Oke, mantap. Balak nyuruh Balam untuk curse umat Tuhan. Oke, Sami. Kalau Sami nggak tahu ceritanya, please jangan karang cerita, Sami. Boleh, Sami? Boleh, Mice. Kalau Sami nggak tahu, nggak apa-apa bilang nggak tahu, Sami. Jangan gengsi untuk bilang nggak tahu, walaupun di depan banyak orang, Sami. Oke? Ini baru 9 orang loh. Kita kalau DBS juga di depan banyak orang, kalau kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu, Sami. Nggak karang cerita, oke? Ya, Mice. Itu harus di cleanse, Sami ya. Nggak boleh begitu terus, Sami, nih. Bisa? Mice tadi keren banget suaranya kecil. Balak menyuruh Balam untuk ini, coba baca, Mice sudah tulis, Sami. Balak menyuruh Balam untuk umat Tuhan di curse. Oh ya, Mice. Boleh? Ya, Mice. Mice harus itu kutuk ya, Mice. Ya. Boleh, Aca, bukan diputar balikan, Aca. Bisa? Ya, Mice. Oke. Oke, kita lagi tolong Sami sama Aca ya, supaya mereka benar-benar fokus dan bisa punya pola belajar yang mantap lah. Oke, jadi Balak suruh Balam untuk curse, tapi umat Tuhan keadaannya apa? Obey. Jadi bisa di curse nggak? Enggak. Tidak, Mice. Kalau selama umat Tuhan obey, selalu dapat apa? Blessing. Nah, oleh karena itu, karena Balam ini mata duitan, dia harus putar balikan apa? Grace. Grace-nya harus diputar balikan, kan? Obey-nya harus diputar balikan menjadi lasciviousness, betul nggak? Sehingga umat Tuhan ujungnya jadi diapain? Itu dia. Gimana? Bisa dapat itu nggak? Ini Bisa, Kak. ini kita harus fokus ya. Karena kalau dia punya akar masalah nggak fokus, itu nggak diperbaiki, itu akan merembet terus sampai pelajaran-pelajaran kita yang bukan main banyaknya. Kalau kalian fokus, mantap, pelajaran tuh bisa dengan banyak kita bisa terima. Tapi kalau kita nggak fokus, akan memperlambat dan akan lambat jalan belajarnya. Itu dia ya. Jadi lebih baik diperbaiki kan onderdilnya supaya mobilnya siap tempur, itulah yang Kak Gidi inginkan. Oke, karena kita nggak mau kita ngajar terus kalian nggak ngerti, kita nggak mau.
Jadi tolong treat yang ada di sini, tanya ya. Dan ingat, musuh daging atau Kak Geidi musuhnya? Daging. Daging. Itu dia, daging. Jadi aku nggak mau tanya karena nanti aku males aku kalau ditegur Kak Geidi. Kak Geidi tegur karena Kak Geidi sayang atau nggak sayang? Sayang. Sayang. Revelation 3:19 bilang apa? Yang aku Rebuke and sayangi, yang chasten. aku rebuke and chasten. Itu dia. Itu bukti love. Orang yang cuman, oh mantap Aca, dalam Aca punya kemalasan, ketidakfokusan. Itu orang yang sayang Aca? Enggak, Mice. Aduh, itu mau masukin Aca ke jurang sama Sami, oke? Oke, bisa-bisa? Kalau kalian mau ingatkan yang benar, kalian mau bilang yang benar, siap-siap untuk disalah mengerti dan dibenci orang. Siap-siap itu. Oke? Dan kita mau bikin ini ke dunia kan? Untuk tegur dan rebuke and chasten dunia kan? Betul nggak? Jadi harus siap-siap disalah mengerti. Apakah Tuhan Yesus dalam hidupnya sering disalah mengerti atau enggak? Sering. Sering itu dia. Jadi umat Tuhan pun jangan heran disalah mengerti, dan itu semua itu sudah harus jadi makanan umat Tuhan. Tapi yang penting kita harus ngerti apa yang kita bikin di hadapan Tuhan murni, mau orang salah mengerti, maju tak gentar. Oke? Bisa? Bisa, Kak. Tapi Aca sama Sami nggak mungkin salah mengerti sama Mice-nya, toh? Betul nggak Aca Sami? Nggak buka mic, Dek. Oke, lanjut. Gimana? Sudah dapat ini? Jadi ujung-ujungnya orang yang gila harta ada hubungannya dengan koneksi grace yang diputerbalikan. Dan apakah Lucifer haus kekuasaan nggak? Iya. Haus honor, betul nggak? Haus glory. Haus glory. Dan apakah dia harus putar balikan gospel juga? Aduh, sama nggak? Sama. 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 Itulah pola-pola dari Lucifer, dari Balaam, cerita Alkitab juga sama, dan itu juga sama yang terjadi di dunia kita sekarang. Oke? Nah, mari Semua kita... ada koneksi ya, Mice? Itu dia, ada koneksi. Ini haus kekuasaan kan? Nah, jadi tentang 3G, ya. Glory, gold, and gospel. Boleh? Semuanya negatif atau positif? Negatif. Positif. Kalau dalam cerita ini negatif atau positif? Positif. Mice. Masa Balaam putar balikan negatif? Enggak, Kak. Apa-apa? Negatif. Negatif kan, mau diputar balikkan kan? Oke? Bisa, Sami? Nah, kalau misalnya kalian begini ya, kalian bilang, Kak Geidi, aku nggak fokus, tanya-tanyain aku dong, tegur aku sih, bilang ya, daftar ya. Oke? Oke? Kita kenapa sama aja Sami? Karena kita bisa lihat mereka punya gaya belajar habis selesai BS, kita perhatikan 24 jam bisa ngerti gaya-gayanya semua. Makanya kita bisa ngomong apa adanya sama mereka. Kalau kita kan nggak tahu. Kita kan cuma sebatas apa? Zoom. Kalau misalnya kalian Kak Geidi enak juga tuh kayak aja Sami tuh. Diperhatiin banget. Aku mau dong, aku karena kurang fokus. Aku harus melawan diri. Itu anak yang ngerti bahwa musuhnya diri. Mantep banget itu. Oke? Aku daftar, Mice. Oh, boleh Maribel. Asal Maribel nggak putus ya. Aku juga. Oh, boleh semuanya akan di-treat sama. Oke? Mantap. Karena kenapa Kak Geidi bisa bilang gitu? Karena Kak Geidi pernah awal-awal belajar nggak fokus, nggak ngerti. Aduh, pernah semua. Pernah. Itu dia ya. Jadi ya begitulah, harus ditegur, diingatkan, oh baru ngeh gitu ya. Lagi ini anak-anak lagi kan. Oke, itulah dia punya rencana ya. Oke. Lanjut. Mari kita lihat. Daftar. Waduh, Nona siap. Oke, Nona harus perhatiin baik-baik ya.
harus perbaikin baik. Oke, sekarang mari kita lihat zaman Eropa. Oke, zaman siapa? Eropa. Oke, Eropa. Jadi kemarin kita udah zaman tahun Alexander the Great, betul? Yunani kuno, Romawi kuno, betul nggak? Itu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita mau masuk ke zamannya Eropa, oke? Zamannya Eropa. Jadi ini setelah tahun-tahun setelah Yunani, Romawi lah, ini masuk ke zaman Eropa, oke? Oke, kita baca ini. Nah, ini masuk sejarah, oke? Sejarahnya sekarang. Coba lihat ini. Aca Sami gimana? Boleh? Oh, Gimana? Berhubungan dengan iya. pelajaran kita. Ini yang ada di pelajaran PKN ya, Kak? Betul. Ini kapal apa nih? VOC. VOC itu negara apa? Belanda. Belanda. Nah, kalian bisa lihat nggak? Kalau sebenarnya kalau kita bisa belajar sejarah, kalau connect sama gospel firman Tuhan, mantap nggak? Iya, Kak. Betul nggak? Kita jadi bisa tahu, oh ini alurnya si iblis nih. Saya nggak akan ketipu sama alur itu. Betul nggak? iya. Kalau cuma belajar VOC belanja datang tahun segini, bawa rempah-rempah, bawa kayu manis, ya apa itu gunanya ya kan? Aduh, Daryl, betul nggak? Gak ada gunanya. Tapi kalau kita ngerti cerita Alkitab, terus kita bawa, apalagi Tuhan bilang, hey kita belajar line upon line. Nah, kita harus bisa connect line upon line antara kita punya jam Alkitab dan apakah sejarah selalu terulang, betul nggak? Iya. Sama kayak Balaam. Apakah cerita Balaam sedang terulang juga di kolonialisme Eropa? Iya. Waduh, oke, mari kita baca ya. Nah, jadi kalau kalian udah dapat fondasi ayat-ayatnya udah mantep. Kayaknya hari ini belum bisa cross child nih. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Yang penting kalian ngerti itu tujuan Kak Geidi daripada cepet-cepet tapi nggak ngerti, oke? Cross child itu apa, Mice? Itu nanti kalau udah waktunya, oke? Yang tahu berarti yang nggak tahu nanti waktunya Mice jelaskan, oke? Oke, mari kita baca ini. Ya. Oke, kita minta Rachel baca. Oke, Kak. Gold, glory, dan gospel atau kerap disebut juga sebagai gold, glory, and God adalah semboyan yang mendasari aktivitas eksplorasi, eksploitasi, dan pada akhirnya kolonialisme serta imperialisme yang dilakukan bangsa Eropa pada tahun 1400 hingga 1750-an. Jika kita lihat ke belakang, Silakan. jika kita lihat ke belakang, hampir semua aktivitas kolonialisme tersebut mengacu pada ketika tujuan yang ada pada semboyan ini untuk mendapatkan kekayaan, untuk menyebarkan agama Kristen Katolik, dan untuk mendapatkan ketenaran dan kejayaan dari menemukan tanah-tanah jajahan baru. Indonesia sendiri merupakan salah satu target dari kolonialisme bangsa Eropa ini. Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara yang antara lain adalah Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Umumnya motif negara-negara tersebut untuk menguasai Indonesia adalah karena gold, yang mana Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempah. Oke, thank you. Jadi di sini gospelnya ngajarin pekabaran 3 malaikat kan? Bukan. Apa? Ayo dari bacaan gospelnya diputar balik jadi apa? Gold. Apa? Semboyan. Ini dibacaan apa nih? Menyebarkan apa? Katolik. Kristen Katolik. Lucifer lagi, Babylon. Gimana? Iya, Kak.
Aduh, apakah nggak ada keluarnya dari Yesaya 14 nih? Gimana? Boleh? Boleh. Oke. Ulang, Kak. Jadi apakah nggak kan menyebarkan agama Kristen Katolik? Ini pagan Rome atau papal Rome? Katolik. People. People. Apakah ujung-ujungnya lagi kembali lagi ketemu Babylon Yesaya 14? Iya, Kak. Aduh, itu dia. Boleh, Rachel? Boleh, Mana Kak. Nona, Mary Bell ngerti? Sami Aca gimana? Ngerti, Mice. Apa yang kurang jelas? Tolong tanya apa, coba. Belajarlah begitu. Tadi apa sih Mice? Itu gimana tadi itu? Boleh tanya. Gimana Aca? Hai Mice, Ya. Ya. Mice jadi apa nih? Jadi kita lihat di sini nih ada apa yang seperti Lucifer, ada yang kata yang seperti Lucifer untuk menyebarkan agama Kristen Katolik yang Mice siswai. Kalau menyebarkan agama Kristen Katolik itu apa? Kristen Katolik itu apa, Sami? Papal Rome itu apa? Babylon atau Yerusalem? Babylon, Mice, Babylon. Babylon itu siapa? Lucifer atau Tuhan Lucifer. Yesus? Itu koneksinya. Kalau agama Kristen Katolik berhubungan dengan glory, gospel atau gold? Tiga-tiga Mice. Agama agama Kristen Katolik apa? Mice. Gold tuh uang. Gospel Mice. Gospel. Ya betul gospel. Boleh? Mice. Jadi goldnya itu dulu apa? Menjajah, betul nggak? Mengambil rempah-rempah negara Indonesia, betul? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang gold. Nah, jadi kolonialisme itu apa sih? Kalau kalian tahu apa sih kolonialisme? Kolonialisme itu artinya penjajahan, oke? Bisa? Apa arti kolonialisme? Penjajahan. Penjajahan. Jadi semboyan penjajahan Eropa itu apa? Glory, gold, and gospel. Boleh? Boleh, Pak. Jadi dalam penjajahan mereka mengeksplorasi. Jadi eksplorasi itu artinya explore itu mengeksplor. Explore itu apa sih? Explore. Aduh, bahasa Indonesianya apa Manda explore? Menjelajahi. Oh, betul. Menjelajahi. Betul? Misalnya Indonesia Betul. jelajahi ke pulau sini, ke pulau situ. Nah, eksploitasi itu mengambil. Betul nggak sih, Matt? Mengeksploitasi itu mengambil tanpa apa itu? Pokoknya mengambil yang diambil jadi nggak untung gitu loh, malah buntung. Nah, itu eksploitasi, boleh? Boleh. Nah, ya. Jadi misalnya nih, ya, dia eksplorasi nih Belanda ya, VOC mengeksplorasi Indonesia. Ketemu nih Pulau Sulawesi. Banyak banget kelapanya. Dieksploitasi semuanya, diambil kelapanya sampai yang penduduk Sulawesinya nggak bisa minum air kelapa sedikit pun. Karena kelapanya sudah dieksploitasi semua sama Belanda. Boleh? Boleh. Bagaimana Aca Sami ngerti itu? Semuanya gimana? Ngerti? Mary Bell ngerti? Daryl ada pertanyaan. Silakan Daryl, ayo tanya. Oh ya Mice, tadi Iya. kan itu ya apa harta lah. Pokoknya kalau di Indonesia itu rempah-rempah kan. Iya. Kalau gospelnya kan itu agamanya kan. Kalau glory-nya itu apa ya Mice? Nah, glory-nya nanti habis ini ya. Kita mau baca ya. Oke. Mice, Ya. Sayang. berarti sebenarnya waktu bangsa Eropa menjajah itu sebelum bangsa Eropa berarti Indonesia itu kaya dong. Oh iya kaya, sayang. Oh, oke.
yang diciptakan Tuhan pasti kaya kan? Ya. Oke, Maribel tolong baca gold. Dari kekayaan. Ya, kekayaan. Kekayaan merupakan salah satu motivasi utama aktivitas kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Gold atau emas merupakan istilah bagi segala upaya untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan material dari aktivitas eksplorasi dan pada akhirnya eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa pada saat itu. Umumnya gold didapatkan dengan cara menjual rempah-rempah Asia, budak-budak Afrika, serta logam mulia yang berasal dari Amerika. Oke, jadi goldnya ini apa? Jual apa? Rempah-rempah. Kalau Indonesia rempah-rempah, kita ngomongin negara kita aja kan? Itu dia ya. Gold itu jual rempah-rempahnya. Jadi duit lah ya. Kalau dulu duit belum ada, oke, jadi pakai gold ya. Dia jual rempah-rempahnya. Oke, lanjut ya. Glory. Apa itu glory? Oke, glory sekarang yang Daryl tanya. Oke, Daryl baca. Kejayaan di medan pertempuran dan ekspansi wilayah kekuasaan juga merupakan salah satu tujuan utama dari kolonialisme yang dilakukan oleh negara Eropa. Glory merupakan istilah yang menggambarkan bagaimana raja-raja di Eropa berusaha untuk meningkatkan prestis mereka dan negaranya dengan cara memperluas daerah jajahan. Jadi kalau glory berhubungan dengan apa? Medan Pertempuran. Nah, jadi misalnya, bertempur dulu kan? Kalau yang kalah dijajah atau enggak dijajah? Dijajah. Apakah Indonesia waktu itu kalah sama VOC kan? Iya. Nah, makanya diapain? Dijajah. Habis dijajah, dieksploitasi untuk dapat gold. Betul nggak? Itu dia. Iya. Oke, mantap. Lanjut. Sekarang gospel. Oke, Manda tolong baca. Oke, Kak. Penyebaran agama Katolik juga merupakan motif pendorong dalam melakukan kolonisasi. Bangsa Spanyol menganggap ini adalah pekerjaan mulia yang dimandatkan kepada mereka oleh Vatikan dan Paus pada saat itu. Wih, jadi apakah ada gospelnya? Kita aja yang nggak tahu gimana. Iya, Kak. Aduh, apakah di tengah-tengah orang yang mau berkuasa disisipi untuk penyebaran gospelnya yang palsu, yang diputar balik dari yang asli, gimana? Iya, Bisa? Tiga ini bisa semua? bisa, Kak. Oh, ada siapa tadi? Halo? Aca? Iya, Mici, boleh ulang Mici. Tadi Aci kata Mici. Yang mana? Glory, gospel, atau gold? Tadi dari Glory, Mici. Oke, Daryl akan jelaskan glory. Daryl, coba. Glory. Jadi glory itu adalah medan pertempuran untuk raja-raja di Eropa itu untuk apa? Memperluas Negara-negara wilayah
wilayahnya gitu. Contohnya Belanda waktu datang ke Indonesia dikalahkan atau mengalahkan? Dikalahkan Mice. Yang dikalahkan Belanda atau Indonesia? Indonesia Mice. Artinya Indonesia dijajah atau menjajah Belanda? Dijajah Belanda Mice Indonesianya. Ya, boleh? Sekarang yang gaspol. Manda mau jelaskan ke Aca. Oke, Kak. Sebentar. Oke, jadi penyebaran agama Katolik di Indonesia ini adalah salah satu motif pendorong. Jadi tujuan lainnya melakukan kolonisasi. Nah, bangsa-bangsa Eropa ini dia menganggap bahwa ini adalah pekerjaan yang bagus, dianggap itu mulia, Aca. Oke, Kamanda. Oke. Boleh semua? Ya Mice boleh. Ya, jadi inilah yang dilakukan. Ya, jadi ada gospel, ada glory, penambahan wilayah kekuasaan, dan ada gospelnya juga. Ya, nah di sini penjajah. Jadi sejauh ini ada apa? Ada yang dijajah dan ada apanya? Penjajah. Ada yang menjajah. Penjajah. Dijajah dan penjajah. Ya kan? Penjajah. Ini kalau ini Indonesia kan? Ini penjajahnya siapa? VOC Belanda, betul? Nah, rempah-rempah Indonesia dibawa sama penjajah, betul nggak? Ke Eropa, betul? Iya. Ya kan? Jadi dieksploitasi kan? Sumber daya alam Indonesia dieksploitasi. Lalu dijual lah ke pedagang Eropa, betul nggak? Iya. Betul? Pedagang Eropa. Nah, dan ini semua menghasilkan apa di Eropa sekarang? Gold. Gold atau duit, betul? Yep. Iya. Lalu disinilah mulainya. Pertanyaannya, ini duit-duitnya hasil penjajah taruh di mana, betul nggak? Siapa yang mau simpen? Betul? Di bank. Nah, jadi udah bisa tahu asal mula harus ada bank. Ya, Udah Mice. ngerti? Jadi ini hasil jarahan banyak banget nih. Ya kan? Penjualan banyak banget, dijual dapat duit. Nah, ini pertanyaannya di mana taruh duitnya? Gimana? Di bank. Nah, mari kita baca ya. Oke. Mari kita baca. Oh, ada pertanyaan, silakan. Sami Mice. Ya, Sami. Tanya aku Bang Esi ada pedagang Eropa itu maksudnya? Yang ada kata di sana. Tadi penjajah VOC Belanda bawa apa, Sami? Bawa gold, gold glory gospel Mice. Kan berarti tadi waktu Mice lagi jelaskan, Sami lagi pikirannya lagi melayang-layang di udara dong. Duit ya Mice. Bawa apa, Cah? Pedagang Eropa membawa duit Mice. Masa bawa duit? Bawa rempah-rempah dari Indonesia. Boleh? Lalu dijual ke pedagang Eropa. Lalu mereka semua kan menghasilkan duit kan? Penjajah VOC Belanda dapat duit, pedagang Eropa dapat duit, betul nggak? Oh iya. Nah, mari kita lihat. Bagaimana yang lain ngerti nggak itu? Ngerti, Kak. Oke, mantap. Mice, Ya, itu Mice lupa tulis E-nya ya di penjajah Indonesia. Itu memang gitu. penjajah Indonesia. P, ada PI.
Terus PE atau PI? Dijajah, yang dijajah Oh, Indonesia. dijajah. Nah, Oh, sorry, Miss. nggak apa-apa. Oke. Ini dia. Ini ya sekarang. Boleh? Agar mengonsolidasikan. Apa itu mengonsolidasikan? Disatukan. Apa? Dijadiin satu. Dijadiin satu ya. Oke. Memperkuat gitu ya. Memperkuat. Oke. Memperkuat sistem moneter. Apa itu sistem moneter? Mari kita lihat ya. Sistem moneter itu ini artinya. Sistem moneter itu adalah yang berhubungan dengan moneter itu yang connect sama duit, oke? Moneter itu apa? Yang connect dengan hubungannya dengan uang. Oke? Bisa hubungan dengan uang. Kalau sistem adalah dia punya sistem itu ibaratnya dia punya susunan cara-cara yang mau diatur supaya duitnya jadi teratur. Nah, ini kalau kata lain sistem moneter itu kebijakan moneter. Ya. Kita ambil aja ini, coba lihat Wikipedia. Coba apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengatur persediaan uang dan mencapai tujuan tertentu. Boleh? Jadi kebijakan sistem moneter itu untuk mengatur uang di masyarakat, boleh? Boleh, Kak. Lalu dibilang untuk mengatur sistem moneter di Eropa, ya, maka jaringan pertukaran publik didirikan di abad ke-17 di pusat-pusat perdagangan Eropa. Nah, di perdagangan Eropa jual rempah-rempah hasil penjajah VOC Belanda, kan? Ya. Jadi, gara-gara sistem moneter yang semakin perdagangannya semakin hebat di Belanda, dibuat jaringan apa? Bagaimana? Bisa? Bisa ngerti semua? Jadi kalau misalnya mati perdagangan Eropa, ada bank nggak? Nggak ada. Jadi apakah bank itu hasil karena Indonesia dijajah, lalu dibawa hasil jajahannya oleh penjajah VOC Belanda, dibawa ke Eropa, dijual ke pedagang Eropa, dan karena ini aktivitas perdagangannya makin kuat, dan sistem moneternya mau diatur atau mau dikontrol sama pemerintahan, dibuat sistem bank. Gimana? Iya, Kak. Ngerti? Lalu dibilang tahun 1609, bank swasta, bank transfer publik pertama yaitu Amsterdam Wisselbank di Belanda. Jadi yang pertama banknya namanya apa? Wisselbank. Amsterdam. Ini bank pertama, oke? Bank swasta pertama di Amsterdam, ya. Nah, mari kita lihat ya. Kita sampai mananya, mau lihat? Gimana Sami Aca? Bisa ngerti saya? Bisa? Oke. Karena ini udah mau masuk tentang Rothschild dan Rothschild tuh harus panjang, ingat aja bahwa sekarang ada apa? Bank. Oke. Ada bank, oke? Ingat di situ, oke? Jadi kita hari ini belajar apa? Belajarnya dari bahwa ada glory dan gospel dan ujung-ujungnya gospelnya diputarbalikkan, dan ini semua 3G ini menyebabkan adanya timbul bank. Oke? Bank Sentral Wisselbank di Amsterdam 1609. Boleh? Apakah bisa ngerti pelajaran hari ini?
Bisa. Bisa ya? Oke, Rachel gimana? Daryl, Matthew, Nona, bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Hari ini pelajarannya adalah apa ya bagusnya ya? Nanti aku pikirkan dulu ya supaya Gold, glory, and gospel. oh itu ya 3G ya. Oh boleh boleh. Nice idea. Boleh boleh. Ya itu oke. Itu aja deh. Oke? Oke? Oke, jadi Kak. pelajarannya Rachel judulnya Glory, Gold, and Gospel ya. Oke. Ya. Oke, apa? Screenshot time, Kak. Oh, screenshot time. Oke. Let's go. Oke. Dari sini. Oke. Hop. Oke. Sudah. Nah, sekarang ini si Balak. Oke. Dah? Sudah, Kak. Oke, lanjut. Terus si Gospel adalah power. Oke, Kak. Terus sekarang Glory Gold ini nggak bisa dikecilin. Ini dulu deh. Ini gambarnya bagus juga ini jadi apa? Jadi covernya ya. Ini. Ya, Rachel. Ini tentang mengerti apa yang sedang terjadi ya, Kak? Iya, betul. Oke, Kak. Thank you. Ya. Sudah ini? Sudah, Mice. Sudah, Kak. Gold. Sudah, Mice. Glory. Sudah, Mice. Dan gospel. Gospel. Sudah, Mice. Dan bang. Bank. Pisau bank. Sudah, Mice. Oke. Oke, Thank you, Kak. semuanya. Semangat semua ya. Ya, kita berdoa tutup dulu. Kita minta kesediaan dari Manda untuk pray. Thank you. Oke, Kak. Sure. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau menjaga kami sepanjang pada harinya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami pada malam ini. Tolong kami supaya pelajaran yang barusan kami dengarkan itu akan selalu melekat di kepala kita ya Tuhan. Dan juga tolong kami agar kami bisa mengingat terus pelajaran pada hari ini ya Tuhan. Tolonglah yang mau tidur, Engkau tolong mereka, Engkau tenangkan tidur mereka, Engkau bangunkan mereka juga di pagi hari dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you, Kak Manda. Thank you semuanya. Sama-sama. Makasih Kak Gedi. Thank you, Manda. Bye. Dadah Dadah ya, nggak lupa semua.